Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Despilia Putri dari 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri, yaitu kekejaman Nazi di Jerman. Di parlemen Jerman, di Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler mendapatkan popularitasnya. Jumlah kursi yang dikuasai di parlemennya yaitu 12 kursi di tahun 1928 dan meningkat menjadi 230 kursi di tahun 1932 dan menjadikan partai politik itu menjadi terbesar di sana. Setelah itu, Presiden Hindenburg mengangkat Hitler menjadi kanselir di Jerman pada tanggal 30 Januari 1933. Sejak saat itu, rezim Nazi mengadopsi ratusan undang-undang yang membatasi hak dan kebebasan orang-orang Yahudi. Bahkan, mereka juga melucuti kewarganegaraan mereka dan dilarang menikah atau menjalin hubungan dengan orang Jerman. Setelah berkuasa pada tahun 1933, Partai Nazi Jerman menerapkan strategi penindasan, pembunuhan, dan genosida yang ditunjukkan untuk penjernihan etnis Jerman. Sebuah rencana yang disebut Hitler adalah solusi akhir. Sepanjang malam 9 sampai 10 November 1938, kerusuhan di seluruh Jerman dan Australia dan bagian dari Cekoslovakia yang dikuasai Jerman menargetkan orang-orang Yahudi dan tempat bisnis mereka dan penyembahan mereka. Malam itu dikenal sebagai The Night of the Broken Glass. Selama 2 minggu malam itu, ratusan dan bahkan mungkin ribuan sinago dibakar. Lebih dari 7.000 bisnis milik Yahudi dijarah dan dihancurkan. Hampir 100 orang Yahudi terbunuh. Malam itu, sekitar 30 orang Yahudi ditangkap dan dibawa di kamp konsentrasi. Kerusuhan tersebut dipicu karena pembunuhan Ernst von Rath, seorang diplomat Jerman di Paris, oleh seorang remaja Yahudi Polandia yang bernama Marcel Greenspan pada tanggal 7 November. Dan Greenspan pun tidak berusaha melarikan diri, melainkan dia mengklaim bahwa pembunuhan tersebut dimotivasi karena penganiayaan orang-orang Yahudi. Setelah malam ini, pemerintah Jerman mendukung lusinan undang-undang dan keputusan yang mengambil kekayaan dan penghidupan orang-orang Yahudi. Menjelang akhir tahun, orang-orang Yahudi dilarang bersekolah. 1 miliar Reichsmark milik Yahudi disita sebagai hukuman kolektif terhadap bangsa Yahudi untuk pembunuhan von Rath. Begitu orang Jerman mengambil alih Polandia pada tahun 1939, Hitler menciptakan kamp kerja paksa. Banyak ribuan orang meninggal karena kondisi kerja yang kelelahan dan kelaparan. Setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, jumlah kamp konsentrasi meningkat secara eksponensial. Jumlah tahanan kamp perang juga meningkat dan tahun-tahun berikutnya berubah nama menjadi kamp konsentrasi Nazi yang secara paksa memindahkan orang-orang Yahudi dari ghetto ke kamp konsentrasi. Tahanan diberi makan sedikit dan dikerja paksa. Tidur sempit di satu tempat ranjang tanpa bantal dan selimut, bahkan di musim dingin. Kamp pemusnahan yang pertama diperkenalkan pada Operasi Reinhardt yang menargetkan penghapusan orang-orang Yahudi di dalam pemerintah jenderal pendudukan Polandia dan Ukraina. Pada saat deportasi pusat, pembunuhan Birkenau membunuh 6.000 orang Yahudi setiap hari.
Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Holocaust yang diperkirakan 6 juta orang Yahudi dibantai bersama, 3 juta tawanan perang Soviet, 3 juta orang Katolik, Polandia, 700.000 orang Serbia, 250 ribu orang kulit putih, Sinti dan Laleri, 80.000 orang Jerman karena alasan politik, 70.000 orang cacat di Jerman, 12.000 orang homoseksual, dan 2.500 saksi-saksi Yehua. Di sini saya juga akan meliputi tentang 5W1H dalam kejadian kekejaman Nazi di Jerman. Yang pertama itu apa latar belakang Nazi melakukan hal tersebut. Jadi Nazi melakukan hal tersebut karena ingin etnis Jerman itu semuanya berketurunan Jerman, tidak ingin ada yang berketurunan Yahudi. Menurut saya baca tadi peristiwa yang tadi. Terus siapa dalang dibalik semua ini? Jadi dalang dibalik semua itu ya tentu jelas ada Adolf Hitler. Terus yang ketiga, di mana kejadian tersebut berada? Seperti saya jelaskan tadi, peristiwa tersebut berada di negara Jerman. Yang keempat, kapan peristiwa tersebut terjadi? Jadi peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1928 sampai pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang saya baca dari Google. Yang kelima, kenapa Hitler mau melakukan hal kekejaman tersebut? Jadi yang saya baca dari artikel di Google yang bombastis itu, yang pertama ada rasa benci Hitler terhadap Yahudi tercipta sejak kecil. Yang kedua itu Hitler benci Yahudi karena mereka kaya. Yang ketiga, Hitler sangat percaya konspirasi Yahudi. Yang keempat, Hitler menganggap kekalahan Jerman di Perang Dunia ke-1 itu karena Yahudi. Yang kelima, bangsa Aryan lebih mulia daripada Yahudi. Jadi itulah mungkin alasan Hitler membenci Yahudi sejak dahulu. Keenam, itu bagaimana Hitler melakukan kekejaman tersebut. Jadi yang pertama itu Hitler mengambil semua hak-hak atau undang-undang tentang kebebasan orang-orang Yahudi di sana dan melucuti kewarganegaraan mereka. Terus yang kedua, mereka juga disuruh kerja secara paksa tanpa diberi makan yang banyak dan akhirnya mereka kelaparan dan meninggal. Sebenarnya yang dari tadi saya juga masih ada banyak lagi. Jadi kayak gimana Hitler melakukan kekejaman tersebut itu masih banyak. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian yang tadi saya jelaskan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.